Komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung kepada produk yang akan dijual. Bagian A, prinsip komunikasi pemasaran level massa. Mengidentifikasi karakteristik target konsumen pada level massa dibutuhkan ketika produk yang akan dilempar ke pasar memiliki skala besar. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang matang untuk merebut target konsumen di pasar yang kompetitif. Menurut Prayitno 2017, yang harus dirumuskan terlebih dahulu adalah strategi pemasarannya, di mana ada 3 hal mendasar yang dapat mengukur perencanaan pemasaran, yaitu pangsa pasar, volume penjualan, dan biaya. Bagian B, taksonomi komunikasi pemasaran. Konsep komunikasi pemasaran di abad ke-21 banyak menerapkan strategi bauran pemasaran atau marketing mix dan bauran promosi atau promotion mix. Taksonomi strategi komunikasi pemasaran yang memadukan antara komponen bauran pemasaran dengan bauran promosi ini sering disebut sebagai strategi komunikasi pemasaran terpadu. Selanjutnya, di sini kita dapat melihat diagram strategi komunikasi pemasaran terpadu. Yang pertama yaitu pemasaran, terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek produk, aspek price, dan aspek place. Yang kedua yaitu komunikasi pemasaran yang terdiri dari promotion. Aspek produk. Setiap produk memiliki DNA dan karakteristik turunannya. Contohnya, dalam industri otomotif. Dalam industri otomotif, turunan ini sering disebut modifikasi yang dilakukan pada bagian tertentu yang menunjukkan penampakannya saja. Tujuannya untuk membedakan dengan produk keluaran lama. Kemasan merupakan karakteristik penyajian. Menurut Yulianita 2001 nomor 144 memegang peran penting dalam pemasaran karena seringkali konsumen tertarik pada suatu produk atau merek tertentu bukan karena semata-mata kegunaannya atau manfaatnya, tetapi karena citra atau simbolisasi dari penyajiannya yang sesuai dengan lifestyle, selera, preferensi mereka. Aspek harga. Prinsip penentuan harga berdasarkan kalkulasi untung rugi adalah menghitung semua biaya produksi, kemudian dibagi dengan jumlah produk, maka akan ketemu batas ambang impas biaya produksi per satuan. Cara yang lain dalam strategi menentukan harga antara lain, yang pertama harga premium, yang kedua harga ekonomi, yang ketiga penetrasi harga, yang keempat strategi skimming, dan yang kelima harga pelengkap. Place atau tempat. Para ahli sudah banyak melihat bahwa loyalitas konsumen ada yang bergeser dari loyalitas produk ke loyalitas tempat. Secara umum, prinsip menentukan tempat memasarkan produk antara lain, yang pertama tingkat kepadatan penduduk di sekitar lokasi, yang kedua besar pendapatan di sekitar lokasi, memperhatikan tingkat kepadatan kendaraan yang melewati tempat penjualan, banyak usaha yang ada di sekitarnya, disesuaikan dana dengan lokasi yang dipilih, pilih tempat usaha yang tingkat kompetisinya rendah, perhatikan akses ke tempat usaha, tingkat keamanan yang mendukung, dan perhatikan faktor kebersihan di sekitar usaha. Promosi sering disamakan dengan iklan, padahal promosi dengan iklan merupakan 2 hal yang berbeda. Menurut Casali 1992 nomor 10 dapat ditinjau dari fungsinya.
Promosi adalah memiliki sasaran merangsang pembelian di tempat, sedangkan iklan mempunyai sasaran mengubah jalan pikiran konsumen untuk membeli. Adapun kegiatan promosi meliputi advertensi, sales promotion, public relation, publicity, personal selling, word of mouth, dan direct marketing. Sales promotion. Kegiatan iklan dalam konteks ini bisa disebut promosi penjualan karena tujuannya jangka pendek untuk mendongkrak omset penjualan. Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat dalam telaah ini yakni berhubungan dengan bauran promosi di mana public relation disposisikan sebagai bagian untuk memperkuat divisi pemasaran. Melalui hubungan masyarakat, diharapkan akan memperoleh efek berupa pemahaman atau understanding, dukungan atau support, kepercayaan, opini yang sehat atau positif maupun respon dalam bentuk sikap dan perilaku. Publisitas. Publisitas merupakan penyebarluasan informasi perusahaan atau organisasi kepada publik, baik dalam bentuk berita kegiatan, produk baru, rencana kegiatan, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan menjaga citra positif dan meningkatkan penjualan. Manajemen publisitas. Dalam hal ini, korporasi harus menyusun mengidentifikasi media-media yang a priori terhadap korporasi dan selanjutnya perlu secepatnya ditangani secara profesional untuk meluruhkan kepercayaan publik terhadap produknya. Penjualan secara pribadi atau personal selling. Menurut hemat penulis, ada dua maksud mengenai penjualan secara pribadi, yaitu mengandalkan pribadi-pribadi yang andal atau piawai dalam melobi dan bernegosiasi dengan buyer besar. Yang kedua yaitu mengandalkan setiap orang bisa membantu melakukan aktivitas penjualan dengan sistem insentif tertentu.